Aku pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana, seperti ombak di pantai Parangtritis yang datang dan pergi tanpa pernah benar-benar mengubah apapun. Aku pernah yakin bahwa cinta sejati hanya ada di dongeng-dongeng lama yang diceritakan nenek di kampung halaman. Tapi hari itu, ketika aku bertemu Rea di tengah keramaian pasar malam di Jakarta, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang manis sekaligus menyakitkan. Hatiku berdegup kencang saat mata kami bertemu pertama kali. Rea, dengan senyumnya yang hangat seperti sinar matahari pagi di Bali, mendekatiku hanya karena aku menjatuhkan dompet di tanah berdebu. "Mas, ini jatuh," katanya lembut, suaranya seperti angin sepoi yang membelai daun kelapa. Aku, Arka, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di Yogyakarta, tak pernah membayangkan bahwa sentuhan tangannya saat mengembalikan dompet itu akan membakar sesuatu di dalam diriku. Tapi ada yang lain. Ada Adit, sahabat Rea sejak kecil, yang selalu ada di sisinya seperti bayangan. Adit dengan tatapan tajamnya, tubuh atletis dari latihan sepak bola di lapangan kampung membuatku merasa kecil setiap kali dia menatapku. Dan kemudian ada Arhan, kakak kelas kami di universitas, alpa sejati dengan karisma yang membuat semua orang tunduk. Ketiganya seperti binatang buas yang tak pernah puas, alpa yang mendominasi dunia kecil kami di kos-kosan sederhana di pinggiran Jakarta. Aku adalah omega mereka, meski aku tak pernah mengakuinya dengan lantang. Di dunia ini, di mana aroma eromon mengatur segalanya, aku selalu menjadi yang lemah, yang patuh. Mereka melindungiku, tapi juga menguasaiku. Rea dengan kelembutannya yang membuatku meleleh, Adit dengan cemburunya yang membara seperti api, dan Arhan dengan otoritasnya yang tak tergoyahkan. Aku menjinakkan mereka, atau begitulah yang aku pikirkan. Aku membuat mereka bergantung padaku, pada kehadiranku yang tenang di tengah badai emosi mereka. Tapi dalam hati aku selalu bertanya-tanya. Apakah ini cinta atau hanya ilusi yang aku ciptakan sendiri? Setiap malam saat aku berbaring sendirian di kamar sempit, aku memeluk bantal dan membayangkan tangan Rea merangkulku. Kenapa harus seperti ini, gumamku pada diriku sendiri. Aku tahu masyarakat tak akan pernah menerima. Di Indonesia ini, di mana agama dan adat begitu kuat, cinta seperti milik kami adalah dosa besar, tabu yang tak terucapkan. Hari-hari berlalu dengan manis. Kami berempat sering menghabiskan waktu bersama, tertawa di warung makan pinggir jalan, makan nasi goreng panas sambil cerita tentang mimpi-mimpi kami. Rea ingin menjadi dokter, membantu orang-orang di desa terpencil. Adit bermimpi jadi pemain bola profesional. Arhan sudah hampir lulus, siap mengambil alih bisnis keluarga. Dan aku hanya ingin bersama mereka selamanya. Tapi konflik mulai muncul pelan-pelan. Adit semakin posesi, tak suka saat Rea terlalu dekat denganku. "Arka milik kita semua," katanya suatu malam, suaranya dingin. Arhan hanya diam, tapi tatapannya penuh peringatan. Aku merasa terperangkap di tengah-tengah mereka, seperti burung dalam sangkar emas. Hatiku terbelah. Aku mencintai Rea paling dalam, tapi takut kehilangan yang lain. Suatu hari, saat kami piknik di Ancol, angin laut menerpa wajah kami. Rea memegang tanganku diam-diam di balik selimut piknik. "Aku tak bisa hidup tanpamu, Arka," bisiknya. Hatiku meleleh, tapi di saat yang sama, aku melihat Adit menatap kami dari kejauhan, matanya penuh amarah. Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar? Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar. Kenapa aku harus jadi omega yang lemah ini? Kenapa cinta harus serumit ini? Aku menangis pelan, air mata membasahi bantal. Aku tahu badai akan datang. Dan ketika itu terjadi, apakah aku cukup kuat untuk bertahan? Badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Semuanya bermula dari sebuah postingan di media sosial. Seseorang memotret kami berempat di kai kecil dekat kampus saat Arhan tanpa sengaja merangkul bahuku.
Oto itu viral di grup alumni dengan komentar-komentar pedas yang menusuk seperti pisau. Ini apa? Cowok-cowok kok mesra banget. Dosa besar nih, astagfirullah. Omega murahan, alpha-alpha pada dibodohi. Hatiku hancur berkeping-keping saat membaca itu semua. Aku duduk di kamar, tangan gemetar memegang ponsel. Rea mencoba menghiburku, memelukku dari belakang. Jangan baca itu, sayang. Mereka tak mengerti. Tapi bagaimana aku bisa abaikan? Di negeri ini, di mana masjid penuh setiap Jumat, di mana keluarga besar begitu menjaga nama baik, cinta kami seperti bom waktu. Adit marah besar. Dia menghajar meja hingga retak. Siapa yang oto kita? Aku akan cari dia. Arhan lebih tenang, tapi aku tahu dia juga terluka. Kita harus hati-hati sekarang, katanya. Tapi sudah terlambat. Komentar semakin membabi buta, menyebar ke akun-akun gosip kampus. Nama kami disebut-sebut, aroma eromon kami seolah tercium oleh semua orang. Aku mulai merasa sesak. Setiap keluar kos, tatapan orang-orang terasa menghakimi. Itu dia si Omega yang rusak moral, bisik seseorang di warung kopi. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Dalam hati aku bertanya berulang kali, apakah aku salah mencintai mereka? Apakah aku pantas dihujat begini hanya karena hati ini tak bisa bohong? Rea semakin protektif. Dia tak pernah lepas tanganku saat kami jalan berdua. Aku akan lindungi kamu, Arka. Kita bisa pindah ke tempat lain, mulai baru. Kata-katanya manis, tapi aku tahu itu mimpi kosong. Keluarganya di Bandung Street Muslim tak akan pernah terima. Adit mulai menarik diri, cemburunya berubah jadi dingin. Arhan sibuk rapat keluarga, bisnisnya terancam karena rumor. Suatu malam hujan deras mengguyur Jakarta. Aku sendirian di kamar, menangis hingga sesak. Rea datang basah kuyup, memelukku erat. Aku cinta kamu, hanya kamu. Kami berciuman di tengah petir, tapi air mataku bercampur hujan di wajahnya. Tapi Rea, dunia tak inginkan kita. Dia diam, hanya memeluk lebih erat. Saat itu aku merasa dia adalah satu-satunya penyelamatku. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak terduga. Adit yang selama ini posesi, ternyata diam-diam bertemu dengan gadis dari keluarga kaya untuk menutupi rumor. Ini demi kita semua, katanya saat ketahuan. Hatiku remuk. Demi kita. Atau demi kamu takut kehilangan muka. Aku menangis di depannya, tapi dia hanya menunduk. Arhan juga mulai menjauh. Arka, mungkin lebih baik kita berhenti sebentar. Kata-katanya seperti belati. Aku merasa dikhianati oleh keduanya. Hanya Rea yang tetap, tapi bahkan dia mulai goyah saat keluarganya menelepon, menuntut penjelasan. Aku semakin tenggelam dalam konflik batin. Kenapa aku harus menderita begini? Aku hanya ingin dicintai apa adanya. Malam-malamku penuh mimpi buruk, terbangun dengan keringat dingin. Aku mulai berpikir untuk lari, meninggalkan semuanya. Konflik semakin memuncak saat rumor mencapai keluargaku di Yogyakarta. Ibu menelepon, suaranya gemetar. Arka, apa yang ibu dengar ini benar? Kamu dengan cowok-cowok. Aku tak bisa jawab, hanya menangis di telepon. Ayah ambil alih, marah besar. Pulang sekarang. Kita akan obati kamu. Obati. Seolah cinta ini penyakit. Aku semakin terpuruk. Di kampus, teman-teman menjauh. Dosen memandang aneh. Aku merasa seperti sampah masyarakat. Rea mencoba membawaku kabur ke Bali, kita mulai baru di sana. Tapi aku takut. Adit semakin dingin, Arhan hilang kontak. Suatu hari aku memutuskan menemui Adit sendirian. Kenapa kamu khianati kita? Tanyaku, suara bergetar. Dia menatapku lama. Arka, aku takut. Aku tak sekuat Rea.
Pengakuan itu menyakitkan tapi juga membebaskan. Aku peluk dia, tapi hatiku sudah condong ke Rea sepenuhnya. Arhan akhirnya muncul, meminta maaf. Aku salah, bisnis keluarga terancam, tapi aku tak mau kehilangan kamu. Tapi terlambat. Aku sudah lelah dengan permainan mereka bertiga. Aku bukan mainan kalian, kataku tegas. Komentar online semakin brutal. Ancaman datang, Omega kayak lo pantas mati. Aku ketakutan, tak bisa tidur. Rea memutuskan kita lari, Arka. Hanya kita berdua. Hatiku bergetar. Ya, hanya dia yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Kami merencanakan pelarian. Malam itu hujan lagi. Aku tinggalkan surat untuk Adit dan Arhan. Makan aku, tapi aku harus selamatkan hati ini. Kami naik bus malam ke pelabuhan menuju kapal ke pulau terpencil. Tapi di jalan, Adit dan Arhan menyusul. Jangan pergi, teriak Adit. Pertengkaran hebat terjadi di tengah hujan. Dia milikku, jerit Rea. Aku menangis, terbelah lagi. Cukup. Aku pilih Rea. Pengkhianatan terakhir dari Arhan, dia yang bocorkan rencana kami ke keluarga Rea, demi menyelamatkan. Rea marah, tapi memilihku. Kami lari, meninggalkan mereka berdua basah kuyup di jalan. Di kapal, aku memeluk Rea erat. Akhirnya hanya kita. Tapi hati ini masih sakit, penuh luka dari pengkhianatan. Apakah kita akan bahagia, gumamku dalam hati. Kami tiba di sebuah desa kecil di Lombok, menyewa rumah sederhana dekat pantai. Hidup baru dimulai, hanya aku dan Rea. Dia bekerja sebagai nelayan sementara, aku membantu di warung kecil. Hari-hari penuh kedamaian, tapi bayang masa lalu selalu mengikuti. Rea semakin posesi. Kamu hanya milikku sekarang, katanya setiap malam, memelukku erat hingga sesak. Awalnya manis, tapi lama-lama terasa seperti sangkar. Rea, aku butuh ruang, kataku suatu hari. Dia marah. Setelah semua yang kulakukan untukmu. Konflik batin semakin dalam. Aku merindukan Adit dan Arhan, meski mereka khianati. Apakah aku salah pilih? Pikiran itu menyiksa. Rea mulai curiga jika aku diam terlalu lama. Kamu masih pikirkan mereka, tanyanya tajam. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Kamu memenjarakan hatiku, Rea. Ini bukan cinta, ini obsesi, jeritku. Dia menangis, memohon maaf. Kami berdamai di pelukan, tapi retak sudah ada. Berita dari Jakarta datang, Adit dan Arhan putus hubungan, masing-masing menjalani hidup normal. Aku sedih, tapi juga lega. Rea semakin ketat, tak ingin aku punya ponsel baru. Demi lindungi kita. Aku mulai merasa tercekik. Ini bukan kebebasan yang kujanjikan sendiri. Dalam hati aku menangis setiap hari. Cinta yang dulu manis kini pahit. Tapi ada momen indah juga. Saat matahari terbenam di pantai, Rea nyanyi lagu-lagu dangdut lama, kami tertawa. Aku cinta kamu selamanya, katanya. Hatiku luluh lagi. Konflik semakin dalam saat aku hamil, tanda Omega sejati. Rea bahagia berlebihan, tapi juga semakin menguasai. Kamu tak boleh keluar rumah sendirian. Aku bertanya-tanya, apakah ini akhir yang kuinginkan? Kehamilan membuat segalanya lebih rumit. Tubuhku lemah, eromon semakin kuat. Rea bahagia, tapi obsesinya memuncak. Dia tak inginkan siapapun mendekat, bahkan tetangga yang ingin bantu. Aku takut kehilanganmu lagi, katanya setiap kali aku protes. Tapi dalam hati aku merasa terkekang sepenuhnya. Ini penjara cinta, gumamku sendirian saat dia pergi melaut. Aku mulai menulis diari rahasia, menuangkan semua rasa sakit. Aku menjinakkan 3 binatang buas, tapi akhirnya satu yang menjinakkan aku sepenuhnya. Air mata jatuh tiap malam. Suatu hari, surat datang dari Adit. Arka, maafkan aku. Aku salah besar.
Arhan juga menyesal. Hatiku terguncang. Rea menemukan surat itu marah luar biasa. Kamu masih hubungi mereka. Kami bertengkar hingga aku pingsan. Di rumah sakit desa, dokter bilang bayi baik-baik saja, tapi aku stres berat. Rea menangis di sampingku. Aku salah, Kak. Aku hanya takut. Kami berdamai lagi, tapi hati ini sudah lelah. Aku mulai rencanakan kabur sendirian demi anakku. Dia pantas hidup bebas, bukan disangkar. Tapi Rea tahu instingku. Dia semakin waspada. Kamu tak akan pernah pergi dariku. Konflik batin mencapai puncak. Aku cinta Rea, tapi juga benci obsesinya. Apakah cinta sejati harus menyakiti begini? Malam badai, aku hampir kabur, tapi Rea bangun. Jangan tinggalkan aku, Arka. Kami menangis bersama, saling peluk di tengah petir. Aku menyerah lagi. Mungkin ini takdirku. Akhirnya, anak kami lahir, seorang bayi laki-laki mungil dengan mata seperti Rea. Kebahagiaan sesaat menyelimuti, tapi realitas kembali. Rea semakin ketat, tak ingin aku keluar rumah. Demi keluarga kita. Tapi suatu hari, Arhan dan Adit datang ke desa mencari kami. Mereka sudah berubah, menerima diri apa adanya, hidup terbuka di kota lain. Kami menyesal, Arka. Kami ingin minta maaf langsung. Rea marah, tapi aku memohon bicara. Pertemuan emosional itu membuka luka lama. Adit menangis, aku bodoh dulu. Arhan peluk aku sebentar, kami selalu cinta kamu. Rea melihat itu semua, hatinya remuk. Malam itu, dia akui kesalahannya. Aku salah memenjarakanmu. Aku takut kehilangan, tapi malah menyakitimu. Kami bicara panjang, menangis bersama. Rea akhirnya lepaskan obsesinya. Pergilah jika mau, tapi aku harap kamu tinggal karena cinta, bukan paksaan. Hatiku terbelah terakhir kali. Aku lihat anak kami, lihat Rea yang berubah. Aku pilih tinggal karena aku cinta kamu. Adit dan Arhan pergi dengan damai, memberkati kami. Kami mulai hidup baru, benar-benar bebas. Rea belajar percaya, aku belajar memakan. Di pantai Lombok, kami berempat, aku, Rea, anak kami, dan harapan baru, menyaksikan matahari terbit. Cinta kami, meski penuh luka, akhirnya menemukan kedamaian. Di negeri yang keras ini, kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengampunan, bukan penjara. Aku pernah hancur karena komentar dunia, tapi sekarang aku tahu, hati yang tulus akan selalu menemukan jalan. Rea memelukku, selamanya milikku, tapi bebas. Aku tersenyum, akhirnya damai.